Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tiada tara, yang tiada terhitung oleh jari jemari ataupun oleh teknologi sekalipun. Di malam yang penuh berkah ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, khususnya di momentum bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh barokah ini. Dari ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-Hasyr ayat 18. Dari ayat ini kita bisa mengambil 3 poin, yaitu yang pertama dari pembukaannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, poin tadi yang pertama ialah bertakwa kepada Allah. Para mufassir atau para ahli tafsir memberikan mengatakan bahwasanya sebagian para ulama menafsirkan redaksi takwa yang ada di ayat ini ialah bertakwa yang dimana takwa ini senantiasa kita menaati dan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya. Dan yang kedua, langsung kita kepada wattaqullah, sama tentang bertakwa kepada Allah. Namun para ahli tafsir memiliki makna yang berbeda dari ayat selanjutnya. Redaksinya pun hampir sama, namun para ahli tafsir yang sebagiannya mengatakan bahwasanya wattaqullah yang kedua itu ialah kalian itu bertakwa kepada Allah harus menjauhi segala larangan-larangan yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Nah, bisa kita simpulkan dari kedua redaksi ini, 2 poin ini, bahwasanya bertakwa kepada Allah itu diwajibkan, diharuskan bagi kita selaku orang-orang yang beriman. Apa hadiah dari bertakwa? Apa buah hasil dari bertakwa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uzlifati, dan didekatkan al-jannatu, surga, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, buah hasil daripada takwa ini ialah kita mendapatkan surga yang Allah ridhai, yang dimana Allah ridha kepada kita, yang dimana Allah ridha, yang dimana Allah ikhlas kepada kita untuk menikmati kenikmatan yang ada di surga. Di momentum bulan Ramadan ini, para ibu dan para bapak, pemuda-pemudi sekalian, di bulan ini kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas kita agar kita insya Allah di akhir penghujung Ramadan nanti mendapatkan predikat dan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahasiakan, yaitu menjadi la'allakum tattaqun, yang dimana di dalam kata la'allakum tattaqun itu ada suatu pengharapan setelah kita 1 bulan penuh berpuasa. Setidaknya pengharapan kita jadi orang-orang yang bertakwa yang digelari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu bersifat ghaib. Mengapa tidak diberitakan kepada kita? Contoh, sekarang malam ke-12 Ramadan, 12, 13 ya segituan.
sebentar lagi mendekati pertengahan, lalu mendekati 10 terakhir Ramadan. Yang dimana di malam 10 terakhir Ramadan, hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam 10 bagian di malam terakhir Ramadan. Nah, bisa kita simpulkan ya, malam salibur, kalau di bahasa kita mah salibur 2 libur, 3 libur dan sebagainya. Kita fokuskan dan targetkan malam 21 nih. Kita beriktikaf di masjid, tadarus, melakukan amal-amal soleh yang serta merta hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah dan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, apabila kita mengetahui sudah diberitakan oleh Allah, semisalnya, nah, kamu sudah mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dijamin palu masjid disuka jadi sepi. Karena yang kita sudah mengetahui bahwasanya bagus menang kemuliaan malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat lupa untuk mendapatkan kemuliaan di malam ia mendapatkan setara dengan 1000 bulan, atau bisa diperhitungkan 83 tahun 4 bulan. Sama dengan segitu kita beribadah 1 malam. Dari itu jadi di malam Ramadan ini, di Ibnu Jarir dari Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat bahwasanya di zaman Bani Israel dulu ada seorang pemuda, seorang mujahid yang dimana siangnya dia berperang berjihad di jalan Allah dan malamnya beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Nah, Allah khususkan di bulan Ramadan ini, terkhususnya di 10 malam Ramadan ini, di malam-malam ganjilnya kita mendapatkan suatu hal istimewa dari Allah, yang dimana kita melakukan 1 malam saja di Lailatul Qadar kita mendapatkan 1000 bulan untuk capek-capek perang 1000 bulan, atau 83 tahun buka perang sampai setiap hari terus 87 tahun. Bingung keumuran, bingung mental kuat, pokoknya mah gitu yang pada intinya terus kita bermuhasabah, terus kita memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, karena Rasul saja di bulan Ramadan Rasul ibadahnya paling bagus. Di bulan Ramadan Rasul meningkatkan ibadahnya lebih-lebih dari bulan-bulan di luar Ramadan, yang dimana Rasul memprioritaskan di bulan Ramadan untuk terus beribadah, sedangkan Rasul dijamin masuk surga. Nah, kita bisa meniru dari sikap Rasul, kepribadian Rasul, walaupun ya masih jauh gitu, tapi sekiranya kita harus terus memperbaiki diri walaupun itu jauh. Nah, lanjut kepada pembahasan poin daripada yang ketiga ini, yaitu waltang jurnal summa qaddamat seligon, dan hendaklah memperhatikan dirimu apa-apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Dalam tafsir Jalalain bahwasanya lilwadin atau untuk hari esok itu dimaknai atau ditafsirkan dengan al-akhirati, yaitu untuk akhirat. Jadi apa-apa yang kita lakukannya, apakah ada berpengaruh, apakah niat kita untuk akhirat atau semata-mata hak duniawi. Kebanyakan dari kita kamar gitu rumah. Kemudian kan zaman milenial, niat tarawih, kena contohnya yang kena karek meser, wah paling hedon pokoknya di masjid teh, paling pintar, paling mencolok gitu, digeremet di hati teh, Allahu Akbar, karena bukan tah, dulu dia niat itu bisa jadi kamu. Kalau gitu lupa ya gitu dan jadi normal secara niat ibadah menyenangkan Allah, jadi melenceng setan asuh intinya mempermainkan hati kita. Makanya menjaga hati itu perlu, menjaga niat itu perlu, terlepas niat itu diucapkan ataupun tidak,
pada hakikatnya niat itu dari di hati. Makanya kita harus selalu menjaga hati kita untuk terus menjaga hati kita hanya untuk Allah semata dan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup saja dari saya, mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.